Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bulan Rizka Nurseha. Yang terhormat Ibu Nina MPD, saya akan mempresentasikan hasil resum buku saya yang berjudul Pragmatik. Pragmatik mempunyai bentuk, survei, bacaan, referensi, daftar isi, dan kata gunaan. 1. Bentuk buku. Buku seri mempunyai pola dasar yang sama. Survei adalah bagian rangkuman dan ciri-ciri pokok bidang dalam studi bahasa yang meliputi ruang lingkup dan prinsip-prinsip penyelidikan. 3. Bacaan membaca adalah survei rangkuman akan lebih mengetahui lebih banyak lagi karena itu akan jadi yang digunakan survei sebagai persiapan awal dari studi yang lebih terinci. 4. Referensi. Referensi adalah salah satu pelanjutan studi yang lebih mendalam, ialah melalui membaca. 5. Dasar arti kata ialah khususnya dalam survei ini dicetak tebal dan merupakan istilah-istilah yang digunakan dalam bidang khusus dan disiplin tertentu. 6. Kegunaan dirancang sedemikian rupa supaya dapat luas dan digunakan. Bab 1. Batasan dan latar belakang. Pragmatik adalah studi tentang makna yang disampaikan oleh penutur dan ditafsirkan oleh pendengar. Sebagian akibat ini lebih banyak menghubungkan dengan analisis tentang apa dengan makna berpisah dari kata apa frasa yang digunakan dalam tuturan itu sendiri. Sintak, sematik, dan pragmatik. Sintak adalah studi tentang hubungan dengan bentuk kebahasaan. Sentatik adalah studi tentang hubungan dan bentuk-bentuk linguistik dengan estetik di dunia. Pragmatik adalah studi tentang hubungan antara bentuk linguistik dan pemakaian bentuk-bentuk ini. Bab 2. Deiksis adalah istilah teknis dari bahasa Yunani, salah satunya yang berdasarkan yang kita lakukan dengan tuturan. 1. Deiksis persona, 2. Deiksis tempat, 3. Deiksis waktu, dan deiksis dan tata bahasa. Jarak-jarak panjang lintasan yang melalui objek atau ukuran seberapa jauh posisi atau objek dari objek lainnya. 3. Referensi dan inferensi. 1. Pemakaian referensi dan pemakaian atributif. Pentingnya mengetahui tidak semua ungkapan acuan itu memiliki referensi fisik atau yang dikenali. 2. Nama referensi adalah referensi yang di dalamnya ada sesuatu maksud dasar untuk mengenai dan suatu kerja sama mengenalkan tujuan di lapangan. 3. Peranan konteks. Ada beberapa contoh sebelumnya, kemampuan itu tidak mengenali referensi yang dimaksud sebagai lebih banyak yang tergantung pada pemahaman yang kita ungkapkan dalam pemacuan. 4. Referensi onoforik. Pembahasan yang terdahulu terkenaan dengan tindakan referensi tunggal. Bab 4. Peragapan dan enatailmen. Pentingnya untuk diperhatikan sejak dini bahwa revolusi di waktu lampau daripada waktu sekarang. Presuposi adalah sesuatu yang dianggap diasumsi oleh penutur sebagai kejadian sebelum penghasilan suatu tuturan. Yang memiliki revolusi adalah penutur, bukan kalimat. Enatailmen adalah sesuatu yang secara logis atau mengikuti apa yang ditegaskan dalam tuturan yang memiliki etailmen dalam kalimat, bukan penutur. Jenis-jenis reposisi, frasa, dan struktur. Anggapan bentuk linguistik ini sebagai bentuknya perkenalan yang akan menjadi proses yang sebenarnya dalam konteks dengan penutur. Masalah proyeksi, suatu harapan dasar bahwa reposisi kalimat yang sederhana akan terlangsung benar apabila kalimat sederhana itu menjadi bagian dari kalimat yang lebih kompleks. Etailmen tersusun. Etailmen itu sebenarnya bukan konsep pragmatik, melainkan karena berhubungan dengan maksud penutur. 5. Kerjasama dan impliratur. Bahwa asumsi bahwa penutur pendengar itu lebih dalam mengucapkan umum saling, misalnya untuk keberhasilan suatu referensi, harapan kerjasama menjadi faktor utama. Prinsip kerjasama. Pikiran agenda tersebut adalah seseorang perempuan sedang duduk di bangku teman
dan seorang anjing besar sedang menutup di depan bangku itu. Kemudian ada seorang laki-laki datang dan duduk di bangku itu. Pentingnya bagi kita mengetahui maksi-maksi sebagai asumsi-asumsi yang tidak dinyatakan dalam suatu percakapan. Perbatas, maksim kualitas untuk integrasi, kerjasama, dan bahasa Inggris mungkin paling baik diukur dengan sejumlah ungkapan yang digunakan oleh kita yang dikatakan mungkin tidak sepenuhnya tepat. Implikator percakapan, asumsi dasar percakapan dalam jika kalau tidak ditunjukkan sebaliknya bahwa peserta mengikuti prinsip-prinsip kerjasama. Implikator percakapan umum ada latar belakang, pengetahuan khusus, dan konteks tuturan yang diminta. Implikator berskala informasi tertentu selalu disampaikan dengan memilih sebuah kata ternyata suatu nilai yang di suatu skala nilai. Implikator percakapan khusus, contohnya dahulu seluruh implikator telah diperhitungkan tanpa adanya pengetahuan. Sifat-sifat implikator percakapan dengan inferensi yang dibuat oleh orang-orang yang mendengar tuturan-tuturan itu. Implikator konvensional tidak berdasarkan pada prinsip kerja atau suatu kaksim. Implikator konvensional tidak harus terjadi dalam percakapan. Bab 6. Titik tutur dan peristiwa tutur. Pengungkapan diri mereka orang yang tidak hanya menghasilkan tuturan yang mengandung kata-kata yang struktur gramatikal saja, tidak tertutur. Tindakan yang ditampilkan dengan menghasilkan suatu tuturan yang mengandung tiga tindak yang saling menghubungkan. Yang pertama, yang tidak lokusi, yang merupakan tindakan dasar tuturan yang menghasilkan suatu ungkapan linguistik yang bermakna. Alat penunjuk tekanan ilokosi adalah alat yang paling jelas untuk menunjukkan tekanan ilokosi, kondisi, fasilitas, harapan yang tertentu, harapan yang selalu kondisi sebagai karena tampilan suatu tidak tutur diketahui seperti yang tidak maksud. Hipotesa for verbatim memikirkan tentang tidak tutur yang sedang ditampilkan selalu turun ialah berasumsi bahwa setiap tuturan produk tidak tertutur langsung dengan tidak langsung. Pendekatan yang berbeda terhadap memiliki tipe-tipe tidak tertutur didapat dibuat berdasarkan strukturnya. Bab 7. Interaksi linguistik pada dasarnya membutuhkan dan memerlukan interaksi sosial. Kesopanan. Kita memperlakukan kesopanan sebagai suatu konsep yang tegas, keinginan wajah. Kita sebaiknya berasumsi bahwa partisipan yang terlibat dalam interaksi tidak tinggal hanya suatu konteks yang sudah diciptakan suatu hubungan. Wajah positif dan wajah negatif. Wajah positif seseorang ialah kebutuhan yang dapat diterima. Kesopanan positif dan kesopanan negatif. Strategi kesopanan positif mengarahkan permohonan untuk menarik tujuan umum. Strategi kesopanan negatif terbentuk paling khusus yang digunakan ialah pertanyaan yang digandung kata kerja bantu yang berhubung. Bab 8. Struktur percakapan dan struktur referensi. Analisis percakapan. Analisis untuk merangkai struktur percakapan yang bagian orang. Percakapan itu bagian sebuah tarian dan pemasaran percakapan yang digerakkan secara lembut. Gaya bicara, karakteristik, sistem pengambilan giliran bicara dimasukkan dalam suatu makna oleh pemakaian bahwa ada suatu komunitas penutur. Struktur referensi. Struktur referensi ada dua bagian, tindakan yang disukai sama yang tidak disukai. Bagian yang pertama, bagian kedua, yang disukai, tidak disukai, yang disukai setuju, yang tidak disukai tidak setuju. Wacana. Bab 9. Wacana dan budaya. Analisis wacana